Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 184. Sesampainya di perempatan, memang ada yang kecelakaan. Suasana sudah sangat ramai. Padat oleh orang-orang yang mau melihat dan yang kebetulan rumahnya di dekat perempatan itu. Air mata Jelita sudah tidak bisa ditahan lagi. Dia menangis sambil berusaha menerobos kerumunan. Tak lama kemudian, Jelita melihat mobil ambulans sudah datang dan beberapa warga menggotong orang yang kecelakaan itu ke dalam ambulans. Karena kondisinya ramai dan tubuh orang yang kecelakaan itu ditutupi dengan selimut, Jelita jadi tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Namun, melihat banyak darah tercecer di jalan itu, perasaan takut Jelita menjadi-jadi. Samba, permisi, saya mau melihat suami saya. Samba, Jelita berteriak. Dia berusaha keras menerobos kerumunan dan mendekat ke ambulans, tapi orang-orang tidak memberinya jalan karena tidak mendengar. Masalahnya, situasi di sana lumayan ramai. Orang-orang sibuk dengan kecelakaan yang ada di depan mereka ketimbang mendengar Jelita berteriak. Hei! Tiba-tiba, ada yang menepuk bahu Jelita dari belakang. Spontan, Jelita langsung menoleh dan yang ada di belakangnya ternyata adalah Samba. Jelita kaget, masalahnya Samba baik-baik saja, tidak ada lecet apalagi luka satupun. Kamu kenapa? Tanya Samba. Dia memang sempat berhenti saat ada kecelakaan itu karena situasinya lumayan ramai. Dia juga sedikit membantu tadi, tapi sisanya sudah diurus oleh warga sekitar saat ambulans sudah dipanggil. Kamu nggak apa-apa? Jelita malah bertanya balik. Samba mengangguk, meskipun sedikit bingung. Iya, aku nggak kenapa-kenapa. Kamu kenapa nangis? Jelita langsung menghambur memeluk Samba dengan begitu erat. Dia terisak-isak di dada Samba sambil berkali-kali mengucapkan maaf. Samba bingung. Masalahnya, tadi mereka sedang dalam keadaan kurang akur. Maafin aku Samba, maafin aku. Aku nggak bermaksud untuk. Tangisan Jelita yang semakin heboh rupanya menarik atensi warga sekitar. Setelah korban kecelakaan tadi dibawa dengan ambulans, jelas saja warga mulai bubar, lalu mereka mendengar Jelita menangis sambil memeluk Samba, mereka malah jadi pusat perhatian. Samba yang tidak enak karena dilihat oleh warga segera melepaskan pelukan Jelita. Ekspresi bingung orang-orang membuat Samba agak kikuk. Dia tidak enak juga, dan sungkan. Akhirnya karena tidak mau semakin menarik perhatian, Samba menggandeng tangan Jelita dan membawa sang istri kembali pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan, Jelita masih sesekali terisak meskipun sudah tidak seheboh yang tadi. Sampai di rumah, Jelita langsung memeluk Samba lagi. Dia masih syok dan takut. Bagaimana jika yang kecelakaan dan dibawa dengan ambulans tadi benar-benar Samba? Apakah Jelita bahkan sanggup melihatnya? 20. Samba mengelus puncak kepala Jelita, berusaha memberikan ketenangan untuknya. Samba tersenyum tipis tiba-tiba dipeluk begitu, ya meski agak bingung juga. Kamu kenapa, Jelita? Tanya Samba. Tiba-tiba menangis seperti ini. Ada yang sakit. Jelita menggeleng di pelukan Samba. Aku kira yang kecelakaan tadi itu kamu, jawabnya dengan suara parau dan agak terbata-bata. Samba tersenyum. Bukan, aku memang kebetulan ada di sana saja. Selama beberapa saat, Samba membiarkan saja Jelita terisak di pelukannya. Tetapi kemudian ponsel Samba bergetar dan itu adalah panggilan dari rekannya. Samba melepaskan pelukannya dari Jelita. Sebentar, temanku telepon. Jelita mengangguk sambil mengusap sisa air mata di wajahnya. Halo, Bang. Abang di mana? Ini aku udah di perempatan yang dimaksud. Ini baru ada kecelakaan ya Bang.
Tanya temannya. Samba mengiyakan. Ya, korbannya udah dibawa sama ambulans kok. Baguslah. Terus posisi di mana bang? Aku nggak lihat kamu di sekitar perempatan ini. Tunggu sebentar di sana, aku jalan ke sana. Teman Rahmat di seberang panggilan mendengkus pelan. Oh kirain udah di sini. Sebentar, ya udah, aku tutup teleponnya. Oke. Samba mematikan panggilannya. Dia kembali menatap Jelita. Aku pamit dulu, iya. Temanku udah jemput di perempatan yang tadi. Jelita mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih agak lemas karena mengira Samba yang kecelakaan tadi. Samba berbalik dan hendak keluar dari pelataran rumah Jelita, tetapi belum sampai dia keluar, Jelita tiba-tiba memeluknya dari belakang erat-erat. Jelita. Samba hati-hati di jalan ya, bisik Jelita. Suaranya hampir tak terdengar karena wajahnya teredam punggung Samba, tetapi Samba masih bisa dengan jelas mendengarnya. Samba tersenyum tipis. Dia melepaskan pelukan Jelita dan berpindah posisi menghadap sang istri. Samba mengusap-usap kepala Jelita sembari mengangguk. Iya, aku bakal hati-hati. Ya sudah, aku pergi dulu. Saat Samba mau berbalik, Jelita malah menahan tangannya lagi. Ekspresi Jelita kelihatan seperti menahan sesuatu, atau entahlah. Samba juga bingung. Ada apa lagi? Tanya Samba. Masalahnya, dia juga tidak enak membiarkan temannya yang menjemput di perempatan terlalu lama menunggu. Jelita tidak mengatakan apa-apa dan malah langsung menarik tengkuk Samba. Wanita itu berjinjit dan mencium bibir Samba dengan ragu-ragu. Samba bisa merasakan bibir Jelita bergetar di permukaan bibirnya. 21. Jelita melepaskan ciuman itu setelah beberapa detik. Wajahnya merah padam. Dia tidak kuasa mengatakan apapun. Samba senyum, sama sekali tidak menyangka kalau Jelita berani melakukan itu. Tidak salah, sebenarnya. Samba justru senang. Dia hanya terkejut karena sejak pertemuan pertama mereka di Kalimantan, Jelita selalu jual mahal. Belum lagi mereka sempat berseteru tadi. Jelita yang sudah tidak kuat menahan malu langsung berbalik dan berlari masuk ke dalam rumahnya tanpa mengatakan apa-apa. Samba menatap pintu rumah Jelita yang sudah tertutup sambil geleng-geleng kepala. Sikap Jelita berubah-ubah dan membuatnya bingung. Kamu ini, lama-lama bisa membuatku gila, Jelita, batin Samba. Karena Jelita sudah masuk ke dalam dan Samba juga sudah ditunggu oleh temannya di perempatan, dia buru-buru pergi. Di perempatan itu, Samba dan temannya juga sekalian membantu mengurus kecelakaan sampai polisi datang membereskan semuanya. Hari ini, Jelita berada di panti asuhan. Sejak tadi dia merenung dan tampak tidak semangat sama sekali. Dia yang selalu tersenyum mendadak agak murung. Beberapa anak panti asuhan tadi menyapa Jelita, tapi bukannya langsung menjawab seperti biasa, Jelita malah melamun dan membuat anak-anak panti asuhannya bingung. Hal itu dilaporkan oleh anak-anak panti asuhan kepada Bramasta. Mereka semua khawatir, takut kalau Jelita sedang sakit atau sedih tapi tidak mau bicara kepada siapa-siapa. Tanpa Jelita sadari, anak-anak panti asuhan itu benar-benar menghormatinya dan sangat sayang padanya. Apalagi, mereka tahu bahwa panti asuhan ini, tempat tinggal mereka selamat dan tidak jadi tutup karena Jelita dan Bramasta. Makanya, kalau ada yang aneh dengan Jelita, anak-anak panti asuhan pasti langsung laporan kepada Bramasta. Bramasta yang mendapatkan laporan soal keanehan Jelita dari anak-anak panti langsung menghampirinya. Dia sedang duduk diam di ruangannya, menatap buku catatan yang terbuka tapi tidak melakukan apa-apa, hanya menatap keluar jendela saja. Ahem. Bramasta berdeham pelan, berusaha menarik atensi Jelita. Namun,
Rupanya wanita itu tidak mendengar kedatangan Bramasta. Boleh. Oi, ngelamun aja sih. Bramasta langsung menghampiri Jelita. Jelita kaget. Skripsi, Dek. Dia sampai menyenggol buku catatan di hadapannya. Astagfirullah, Inces. Ngagetin aja sih lo. Bramasta tertawa. Jangan panggil gue Inces, lah, woi. Kalau anak-anak dengar bisa hancur reputasi gue. Udah ganteng gini juga. Maaf, lo sih ngagetin aja. Lo kenapa sih, Jel? Ngelamun mulu, suntuk terus. Ada masalah? Tanya Bramasta. Jelita menggeleng sembari tersenyum tipis. Enggak kok, gue enggak apa-apa. Kayaknya capek aja mungkin soalnya semalam agak insomnia. Enggak usah bohong. Gue tahu kalau lo lagi bohong sekarang. Bramasta mendengkus. Jelita kira sudah berapa lama mereka saling kenal. Dia bisa tahu langsung kalau Jelita itu sedang berbohong. Jelita menatap Bramasta. Gue beneran kok, gue. 22. Cerita sekarang, desak Bramasta. Awas lo masih berani bohong-bohong sama gue. Oke, emang susah kalau mau menyembunyikan sesuatu dari elo, Bram. Bramasta terkekeh. Ya lagian sok-sokan sembunyiin sesuatu segala. So, ada apa? Gue bingung banget, Bram. Gue dilema berat, sumpah. Bramasta langsung peka. Soal Samba. Jelita mengangguk. Jujur, mungkin ini bakal kedengeran lebay, tapi gue nggak bisa hidup tanpa dia, tapi juga nggak berdaya ngelawan restu orang tua. Gue cinta banget sama dia, tapi juga nggak mau bikin dia jadi anak durhaka. Gimana pun, yang nemenin dia dari nol itu orang tuanya. Gue emang kenal dia dari kecil, tapi soal hidup, orang tuanya jauh lebih berjasa. Mana tega gue rebut paksa dia dari orang tuanya. Bramasta mendesah. Tidak semua wanita berpikiran seperti Jelita. Beberapa wanita malah benci kepada orang tua kekasihnya saat tidak diberi restu. Namun, Jelita tidak. Dia justru terus berpikir untuk mencari jalan keluar terbaik yang paling minim rasa sakitnya untuk kedua belah pihak. Jujur, Bramasta terkesan. Kata Lo Samba janji mau perjuangin untuk dapat restu. Jelita mengangguk. Iya, dia emang bilang gitu sih. Ya udah sih nggak usah mikir keras. Dia udah janji, kan? Lo tunggu aja hasilnya gimana. Sekalian biar dia tunjukin ke lo kalau dia bisa berjuang untuk dapat restu buat kalian berdua. Tapi masa gue diem aja, Bram? Bramasta memutar bola matanya. Ya terus lo mau apa? Kalau soal restu orang tua Samba lo nggak bisa apa-apa, Jel. Harus Samba sendiri yang berjuang dulu. Iya sih. Samba juga ngajak gue ke Jakarta. Ya nggak apa-apa, ucap Bramasta. Kalau memang Samba yang ngajak dan dia yakin, kalian harus nyoba sekali lagi. Temuin orang tuanya Samba. Mudah-mudahan sekarang hati mereka udah luluh. Jelita lemas. Gue nggak yakin, Bram. Mama Cahya sih nggak masalah, tapi Om Rahmat. Gue nggak mau bikin mereka berdua ribut. Gue pasti ngerasa bersalah banget kalau sampai mereka ribut gara-gara gue. Jangan mikir yang jelek dulu lah. Banyak-banyak berdoa aja, kan Allah itu mudah membolak-balikkan hati manusia. Batu yang paling keras aja bisa pecah kalau terus ditetesi air, sama kayak hati bapaknya Samba, lama-lama pasti lunak juga kalau lo dan Samba berjuang. Jelita tersenyum tipis. Bener juga. Makasih banyak ya, Bram. Gue nggak tahu lagi deh kalau nggak ada Elo bakal gimana. Bramasta terkekeh. Halah, kayak sama siapa aja. Lalu tiba-tiba pintu ruangan Jelita diketuk. Jelita dan Bramasta saling berpandangan.
Suara Ranti memanggil-manggil dari luar. Bramasta yang berdiri duluan dan membukakan pintu. "Kenapa, Ran?" tanya Bramasta. "Oh, Pak Bram, ada yang cariin ibu di luar." Jelita mendekati Ranti. "Siapa, Ran?" Ranti menggeleng. "Saya juga nggak tahu, Bu. Bukan orang sini." Jelita mengernyit. "Iya, terima kasih ya." 23. Ranti mengangguk kemudian pergi. Jelita keluar untuk menemui orang yang mencarinya itu. Ketika sampai di luar, Jelita membelalak kaget saat melihat tamu yang datang.